Ada yang tahu nggak kenapa vitamin C identik dengan rasa asam? Kalau kata pakar kesehatan sih, secara kimiawi, vitamin C memang memiliki sifat asam karena punya pH antara 2 sampai 4. Makanya banyak yang takut mengkonsumsi vitamin C karena rasa asamnya dikhawatirkan memicu gangguan asam lambung yang bikin perut terasa perih bahkan mual-mual. Padahal banyak loh sumber vitamin C yang ramah untuk lambung. Cekidot infonya dalam episode Asam Bersahabat hari ini. Teman-teman, sumber vitamin C nggak melulu berasal dari buah yang punya cita rasa asam loh. Vitamin C juga ada pada sayuran hijau dan bumbu masakan seperti lada dan cabai. Yap, tidak hanya membuat makanan terasa lebih nikmat. Sensasi pedas dari cabai juga punya kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Tapi sayangnya, sengatan pedas cabai mengharuskan kita untuk membatasi konsumsinya. Apalagi buat anak-anak kayak Unyil gini. Wih, nggak berani deh. Takut sakit perut kalau kebanyakan. Untungnya sekarang kita bisa menikmati cabai dan mendapatkan manfaat vitamin C yang ada di dalamnya tanpa harus kepedesan. Come on, ikut Unyil. Aduh, Po Ipe pelit bener sih ngasih cabe. Masa kecil-kecil gini? Mana berasa? Po Ipe, minta cabenya yang gedean dong. Apa? Cabe-cabe. Apa? Ampun, Po. Mau yang gedean? Waduh. Nih, makan deh tuh Ini cabe gede. apa Ayo, kentongan makan. pos ronda, Po? Gede Amir. Amat. Ini sih bisa buat gorengan satu truk, Po. Mangkenya, jangan ngelunjak jadi orang. Udah baik, ayo kasih gorengan. Nah, ini nih cabai yang diributin sama Pak Oga dan Po Ipe. Namanya cabai giant akun Kagua. Wah, besar banget ya. Tanaman asli Amerika Selatan ini memang punya buah yang besar-besar. Bahkan bisa mencapai 30 cm. Jadi nggak heran deh kalau harga per buahnya bisa mencapai Rp100.000 loh. Wih. Sama seperti tanaman cabai umumnya, tanaman ini juga bisa berbuah sepanjang tahun. Bisa 3 sampai 4 kali panen dalam 1 tahun. Terus tiap pohonnya bisa menghasilkan 3 sampai 10 buah cabai. Semakin sedikit buahnya, akan semakin besar cabai yang dihasilkan. Yang mau nanam cabai raksasa ini di rumah, simak baik-baik caranya ya. Nah, sekarang kita semai bibit cabai giant akun Kaguanya nih. Media tanamnya cukup pakai tanah dan kompos. Setelah keluar daunnya, baru deh kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Habis itu tinggal tunggu berbuah. Sekitar 3 sampai 4 bulan. Gampang banget kan? Oh iya, jangan lupa disiram air untuk menjaga kelembapannya. Tapi nggak boleh kebanyakan ya, karena cabainya nggak bakal tumbuh. Terus wajib diingat untuk menyimpan cabainya di tempat yang teduh. Lebih baik lagi jika ditaruh di dalam greenhouse kayak gini. Jadi gak gampang kena hama dan penyakit. Duh, Den. Udah dong, udah banyak bener nih. Lagian mau makan cabai segini banyak, nggak nyonyor apa nanti bibirnya? Ya enggak lah Pak, cabainya kan gak pedas sama sekali. Mana ada cabai nggak pedes, Den. Apalagi segede gini. Ya Pak Oga gak percaya amat sih. Halo Halo Profesor Pak Syukur. Profesor. Halo Unyil, halo Pak Oga. Profesor, ini nih, masa Pak Oga gak percaya kalau ada cabai yang gak pedas? Jadi cabai itu ada yang tidak pedas, ada yang pedas dan bahkan sangat pedas begitu. Nah ini salah satu cabai yang tidak pedas. Terus kalau nggak pedes, kira-kira masih ada kandungan vitamin C-nya nggak, Prof? Jangan-jangan cabai-cabean nggak ada nutrisinya lagi. Cabai pedas maupun tidak pedas, kandungan gizinya itu mirip-mirip saja. Jadi vitamin C-nya tinggi, vitamin A juga ada. Kemudian vitamin C-nya nih
Ini rata-rata 60 mg per 100 gram. Tapi istimewanya ini karena dia tidak pedas, maka kita bisa konsumsi lebih banyak nih. Kita sudah bisa memenuhi kebutuhan vitamin C kita ini, Unyil, Pak Oga. Tuh, bener kan Pak Oga? Dikasih tahu nggak percaya sih. Ya udah, gimana kalau sekarang kita masak aja cabenya? Pak Oga penasaran nih sama rasanya. Wah, langsung dimasak nih Pak. Saatnya kita masak. Kita belah dulu ya cabenya, tapi jangan sampai putus. Terus bersihin deh bagian dalamnya. Nah, sekarang giliran isiannya. Bumbui dulu daging ayamnya dengan kaldu ayam, garam, dan gula. Lalu tambahkan minyak wijen, kecap ikan, dan telur. Terakhir kita aduk dengan tepung sagu sebagai pengikat. Kalau sudah, tinggal kita isiin deh ke cabenya. Isiannya nggak harus daging ayam kok, bisa daging sapi atau sayur-sayuran. Dipilih saja sesuai selera teman-teman di rumah. Terakhir kita kukus deh selama 15 menit. Gampang banget kan? Selain diberi isian, kulit cabai giant Aconcagua yang tebal dan punya rasa cenderung manis juga cocok sebagai campuran salad. Pokoknya gampang deh dikreasikan sesuai selera kita. Oh iya, nggak cuma vitamin C saja loh. Kandungan beta karoten pada cabai lebih tinggi daripada buah jeruk, nanas, dan semangka. Selain itu, kandungan kalsium dan fosfornya juga lebih tinggi dari ikan segar. Wah, banyak banget kan manfaatnya. Apalagi kalau cabainya nggak pedas kayak gini. Nggak usah takut sakit perut deh, gara-gara kepedesan. Ini dia, buah asam yang rasanya manis. Namanya sweet tamarind. Beda dari asam Jawa, buah asam yang ada di negeri Gajah Putih Thailand ini rasanya hampir nggak ada asam-asamnya. Terus ukurannya juga besar-besar. Puas deh makannya. Unyil mau ajak Melani ah. Nah, kita sudah sampai nih. Wah, itu patung apa, Nyil? Gede banget. Oh, itu tugu sweet tamarind, Mel. Buah asamnya Thailand. Tugu itu yang menjadi simbol kalau daerah Pacabun ini memang pusatnya perkebunan buah asam. Buah asam yang rasanya kecut banget itu ya, Nyil? Iya sih. Tapi kalau yang di Thailand ini rasanya manis kok, Mel. Di Indonesia, kebanyakan buah asam kan memang rasanya asam. Gak enak kalau dimakan langsung. Nah, kalau sweet tamarind ini beda. Tekstur daging buahnya lembut dan legit. Enak banget deh. Wah, Melani mau nyobain ah. Ini pohonnya ya, Nyil? Iya, Mel. Sweet tamarind di Thailand ini biasanya dipanen pas bulan Januari. Kalau lagi musim panen gini, seluruh tempat di Pacabun jadi pasar buah asam dadakan, Mel. Tuh, lihat aja. Banyak banget kan? Iya, Nyil. Jualannya ada yang pakai mobil bak gitu. Praktis banget. Wah, berarti kita bisa beli di Indonesia dong, Nyil. Yo, email. Kita bisa dapatkan di supermarket-supermarket. Sweet tamarind dari Thailand ini gampang dikenali dari ukuran buahnya yang besar-besar. Lihat nih, bisa 2 sampai 3 kali lipatnya asam Jawa. Ya, ukurannya sih emang gede. Tapi khasiatnya banyak nggak, Nyil? Sama kok kayak buah asam Jawa. Malahan sweet tamarind ini termasuk superfood, Mel. Seratnya yang banyak bisa membantu lambung kita mencerna makanan. Terus kandungan vitamin C-nya bisa menjadi antioksidan alami yang bisa menangkal racun dan melawan kanker. Wah, hebat juga ya, Nyil, ternyata. Iya, Mel. Di Thailand sendiri, buah sweet tamarind ini sebenarnya ada beberapa jenis. Masing-masing bisa dibedakan dari tekstur buahnya. Ada yang kering, ada juga yang daging buahnya banyak mengandung air. Jadi vitaminnya itu paling banyak pada kulit dan bijinya. Hai, Profesor. Wah, lagi ngobrol sama cabai ya, Prof? Wow, Profesor lagi nguji kandungan vitamin C di dalam cabai ini. Dari tadi, Unyil juga ngomongin vitamin C nih, Prof. Tapi sebenarnya vitamin C itu apa sih, Prof?
Gampang itu Nak Unyil. Vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air dan termasuk golongan vitamin antioksidan karena punya peranan penting buat menangkal penyakit di tubuh kita. Sedangkan nama kimianya adalah asam askorbat. Loh, Nak Unyil kok malah tidur? Kurang sehat ya. Maaf Prof, dengerin penjelasan Profesor. Mata Unyil langsung berat banget. Kayaknya kurang vitamin C deh Prof. Makanya jangan suka begadang Nak Unyil. Jadinya ngantuan kan.